Sebelum kita memulai mata pelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran, adik-adik pernah nggak melihat orang main bola kaki? Pernah. Kemudian pernah melihat juga bola yang ditendang secara vertikal? Pernah juga? Nah, jadi tingginya bola itu naik ke atas itu bisa kita gunakan dengan rumus dalam matematika. Nah, itu biasa dalam matematika itu biasa kita gunakan dengan rumus persamaan kuadrat. Nah, adik-adik pernah mendengar nama persamaan kuadrat? Pernah ya? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, belum ada ya? Nah, sekarang perhatikan apa yang Ibu mau menjelaskan. Jadi persamaan kuadrat itu adalah sebuah persamaan yang memiliki variabel dan pangkat tertingginya itu adalah 2. Sekarang sudah ingat? Oke. Kemudian bentuk dari persamaan kuadrat itu ada yang masih ingat? Ada? Ayo, kira-kira siapa? Ya, silakan. Bagaimana bentuk umumnya? AX kuadrat tambah BX BY tambah C sama dengan 0. AX kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ada yang lain? Oke, silakan. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, pintar. Jadi jawabannya sebenarnya mirip, tetapi ada yang lebih tepat. Itu jawaban dari Agus. Karena kalau jawaban dari siapa lagi namanya tadi? Dari Namida itu dia 2 variabel. Sedangkan persamaan itu hanya 1 variabel saja. Bisa paham? Bisa ya? Oke, misalkan kalau seandainya Ibu kasih contoh seperti ini. Ini untuk bentuk umumnya ya. AX kuadrat. Coba aku ulang kembali bagaimana tadi bentuk umumnya? AX kuadrat tambah BX Ditambah BX tambah C ditambah dengan C sama dengan 0. sama dengan 0. Oke, berarti A ini sebagai apa? Itu sebagai koefisien dari koefisien dari X kuadrat. Oke, yang lain kalau B ini sebagai apa? Yang lain? Area B ini sebagai apa? Kalau ini kan koefisien dari X pangkat 2. Nah, kalau B ini sebagai koefisien dari X. C ini sebagai konstanta. Bisa paham ya? Bisa. Oke, coba kalau saya Ibu kasih contoh misalkan 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 5 sama dengan 0. Siapa yang bisa menentukan berapa A-nya, berapa B dan berapa C-nya? A-nya sama dengan 2. Berapa B-nya? Negatif 4. C-nya sama dengan 5. Sampai di sini ada yang belum paham? Ada? Paham semua? Nah, yang paling belakang, silakan. A-nya berapa untuk yang persamaan ini? A-nya berapa? 2. B-nya berapa? 0. Sama dengan 0. C-nya? Negatif 5. Ada jawaban lain? Berarti sama dengan ini. Oke? Ya, berarti Ibu anak semuanya sudah paham. Jawabannya sudah benar. Oke, dalam kehidupan sehari-hari misalkan sebuah bak air berukuran persegi panjang. Kemudian memiliki keliling. Diketahui kelilingnya itu sama dengan misalkan 150 meter kuadrat. Jangan ya, 50 saja terlalu panjang. Kita besar 50 meter kuadrat. Dan luasnya sama dengan 150 meter kuadrat. Misalkan ini. Kemudian Ibu tanyakan kira-kira berapa panjang dan lebarnya dari bak air tersebut. Kita kerja bersama dulu atau bagaimana?
Ya, jadi rumus keliling itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya berapa nilainya? Berarti 50 sama dengan berapa? Ini dikalikan ke dalam berarti berapa? 2x tambah 2l. Kalau misalkan 1 berarti 2l-nya sama dengan 50 tidak luas. Jadi minus berapa? Minus 2x. Ya, minus 2x. Berarti L-nya berapa? 50 kurang 2x per 2. Iya, 50 kurang 2x dibagi dengan 2. L-nya dapat berapa? L-nya dapat 25 kurang x. 25 dikurang dengan x. Ini panjangnya sama dengan 15, kemudian lebarnya sama dengan 10. Bagaimana, ada masalah? Tidak, berarti paham semua ya? Oke, kalau paham semua jadi ibu akan membagi kelompok yang dimana setiap kelompok itu beranggotakan 4 atau 5 orang. Jadi cara untuk membuat kelompok silakan berhitung 1 sampai 3. Berarti yang nomor yang sama berarti 1 kelompok. Bisa? Oke, silakan dimulai. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Oke, silakan buat nomor sesuai dengan nomor yang sudah ditulis. Usahakannya dalam satu kelompok itu harus kerja bersama. Tidak boleh hanya satu orang yang lebih dominan, kalau semuanya harus bekerja bersama ya. Nah, jadi dalam LKPD itu sudah ada nama kelompok dan nama-nama anggota kelompok. Silakan ditulis. Kemudian yang kedua, di sini ada sebuah masalah yang harus kalian selesaikan. Oke, silakan. Nanti kalau ada yang Oke, saya kasih waktu itu hanya 20 menit. 20 menit, 5 menit untuk kerjaan soalnya. Kemudian setiap kalau sudah selesai berarti langsung mempresentasikan di depan, ya. Sudah ya? Ini soalnya. Ini nanti evaluasinya kalian. Nah, ini masalahnya. Jadi kami di situ. Apa nih? Sudah nih, tinggal lihat pindah tuh. Pindah saja. Oke, kelompok yang lain bisa perhatikan di depan dulu ya. Perhatikan di depan. Kelompok 1, kelompok 2 perhatikan di depan dulu. Oke, diketahui kelilingnya berapa? Tidak? 28, luasnya 60. Panjangnya berapa? Panjangnya 5. Keterangannya apa sih itu panjangnya? Bagaimana tadi keterangannya di dalam konsep? Mana yang kelilingnya? Oke, luasnya ini.
Panjang dan lebar dari laporan tersebut. Yang ketentuan apa? Ketentuannya apa? Dari panjang. Kenapa? Kalau berapa bisa perbaiki? Kelompok 3 bagaimana? Ada yang mau membantu? Hitungannya sudah benar sama dengan 19. Hanya ketika dikalikan tidak jawaban. Bagaimana? Harmida mungkin mau dibantu sama kelompok lain? Bisa? Iya, silakan. Kelompok 1 silakan. Jadi bisa jadi hanya di bagian penentuan akar saja. Iya, itu 12 dengan 4. Ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 bagaimana? Sudah sama? Sudah sama ya? Oke, sudah sama. Jadi sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Oh, sudah paham semua? Bagaimana menurut kamu tentang pelajaran matematika? Menantang dan menarik. Iya, bagaimana? Pelajaran matematika itu menurut saya sangat menantang dan menarik untuk Iya, dipelajari. sangat menantang, menarik. Oke, kelompok 2, bagaimana jawabannya kelompok 2? Sudah sama. Sudah sama. Kelompok 3? Menyenangkan. Bagaimana? Menyenangkan juga karena kalau matematika ini kalau dilihat itu sama kayak jawabannya menantang. Jadi kalau misalkan orang yang suka matematika pasti suka kalau misalkan dengan hal-hal yang menantang. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana menurut kalian tentang materi persamaan kuadrat? Apakah perlu kita pelajari atau tidak usah? Perlu. Nah, coba kira-kira kalau berapa bisa berikan alasannya? Ayo, dari kelompok berapa? Jadi, Silakan kelompok 1. oke, jadi kita perlu mempelajari persamaan kuadrat karena banyak permasalahan di kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan bantuan dari persamaan kuadrat. Oke, bagus. Bukan dari kelompok lain ada kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Bagaimana menurut kalian tentang pelajaran persamaan kuadrat? Apakah harus kita pelajari atau tidak usah? Ya harus dipelajari. Ya, apa alasannya? Karena kayak untuk menghitung misalnya kayak luas bangunan atau panjangnya memerlukan untuk kayak persamaan kuadrat. Oke, bagus akan tetapkan untuk. Oke, sudah ya. Nah, jadi kalau memang semua itu jawabannya bagus-bagus dan memang menyenangkan menantang, Ibu harap pertemuan ke depan juga jangan ada yang alfa atau bolos. Oke? Oke. Jadi untuk hari ini cukup. Ketua kelasnya silakan pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.